Pembangunan terowongan bawah laut IKN dimulai setelah 2024. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, PUPR, melalui Direktorat Jenderal Bina Marga mengungkapkan pembangunan terowongan bawah laut atau Immersed Tunnel di Ibu Kota Negara atau IKN Nusantara dimulai setelah tahun 2024. Pembangunan tol terowongan bawah laut dilakukan setelah tahun 2024, ujar Direktur Jenderal Bina Marga Hedi Rahadian di Ancol, Jakarta Utara pada Sabtu, 9 September 2023. Hedi menambahkan saat ini Kementerian PUPR menyusun desain untuk tol terowongan bawah laut di IKN Nusantara. Kita sekarang membuat desainnya, karena pembangunan terowongan bawah laut merupakan suatu hal yang baru. Di tahun ini dan 2024 Kementerian PUPR menyusun desain teknis terinci atau Detail Engineering Design, DED, untuk terowongan tersebut, katanya. Pembuatan desain tersebut melibatkan konsultan atau pakar internasional, hal ini karena pembangunan proyek tersebut merupakan bidang infrastruktur yang benar-benar baru. Sebagaimana diketahui, pembangunan Immersed Tunnel ini disiapkan untuk menjadi bagian dari Seksi 4 Jalan Tol Kawasan Inti Pusat Pemerintahan, KIP, IKN. Pembangunan Immersed Tunnel sesuai dengan konsep Forest City yang diusung oleh IKN Nusantara. Kementerian PUPR bisa saja membuat jembatan, namun dalam konteks menjaga lingkungan maka yang diutamakan adalah pembangunan Immersed Tunnel, agar pengguna jalan tol dapat menyeberangi Teluk Balikpapan di ujung jalan tol ketika menuju kawasan KIP IKN Nusantara. Pemerintah ingin melindungi bekantan, fauna dan flora endemik lainnya yang ada di sekitar Teluk Balikpapan. Untuk itu Kementerian PUPR tidak akan membangun jembatan yang secara fisik mengubah morfologi lingkungan, melainkan mencoba untuk membangun Immersed Tunnel seperti di Gyeonggi, Busan, Korea Selatan. Contoh penerapan teknologi Immersed Tunnel ini sudah diimplementasikan di banyak negara seperti terowongan Fehmarn di Eropa dan Gyeonggi, Busan di Korea Selatan. Teknologi Immersed Tunnel merupakan metode yang umumnya digunakan untuk menggantikan jembatan yang melalui wilayah perairan yang lebar. Bertemu Presiden Macron, Jokowi apresiasi investasi Prancis di IKN. Presiden Joko Widodo, Jokowi, mengapresiasi investasi Prancis untuk mendukung pembangunan Ibu Kota Nusantara, IKN, di Kalimantan Timur. Hal tersebut disampaikan Jokowi dalam pertemuan bilateral dengan Presiden Republik Prancis Emmanuel Macron di Barat Mandapam, ICC, Pragati Maidan, New Delhi, India, pada Sabtu, 9 September 2023. Terkait investasi di sektor strategis, saya menghargai Dubes Prancis untuk Indonesia telah bawa calon investor Prancis ke IKN dan menghasilkan 4 LOI, Letter of Intent, untuk dukung pembangunan IKN, kata Jokowi, dikutip dari siaran pers Istana, Ahad, 10 September 2023. Jokowi berharap, kesepakatan antar kedua negara tersebut dapat segera terwujud dalam waktu dekat. Saya harap kesepakatan ini dapat segera direalisasikan, kata dia. Dalam hal transisi energi, Jokowi berharap agar Prancis dapat merealisasikan komitmen untuk proyek transisi energi, termasuk melalui skema Just Energy Transition Partnership, JET. Terkait transisi energi, saya harap Prancis juga dapat merealisasikan komitmen untuk proyek transisi energi, termasuk melalui skema JET, ungkapnya. Selain membahas investasi, Jokowi juga meminta dukungan kepada Prancis terhadap proses keanggotaan Indonesia menjadi bagian dari Organisasi Kerjasama dan Pembangunan Ekonomi, OECD. Jokowi mengatakan, hal tersebut merupakan langkah Indonesia untuk menjadi negara maju. Kami telah lakukan berbagai reformasi ekonomi sejalan dengan persyaratan keanggotaan OECD, kata dia. Jokowi pun meminta kepada Presiden Macron agar dapat berbagi pengalaman mengenai cara kerja hingga optimalisasi manfaat sebagai anggota OECD.
Untuk itu, mohon dukungan Prancis terhadap keanggotaan Indonesia, termasuk berbagi pengalaman terkait cara kerja dan optimalisasi manfaat keanggotaan di OECD, ujarnya. Dalam kesempatan tersebut, Jokowi juga turut menyampaikan apresiasi kepada Prancis yang telah memperlihatkan fleksibilitas posisi atas tindak pelecehan simbol agama dan kitab suci dalam konsep deklarasi G20. Ini isu yang sangat penting bagi Indonesia. Tindak pelecehan tersebut sangat melukai hati umat Muslim dan tidak dapat dibenarkan, kata Presiden. Basuki tawarkan 2 proyek di IKN ke Jepang. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, PUPR, Basuki Hadimulyono menawarkan 2 proyek di Ibu Kota Negara, IKN, Nusantara ke Jepang. Penawaran disampaikan Basuki kepada delegasi Jepang yang hadir di KTT ke-43 ASEAN di Jakarta pada Rabu 6 September yang diwakilkan Penasihat Khusus Perdana Menteri Jepang Mori Masafumi. Ia mengatakan Jepang menanyakan peluang investasi yang bisa digarap di IKN. Saya sampaikan, ke Jepang, pertama, kereta api. Sorenya saya sampaikan ke Pak Menteri Perhubungan, Budi Karya Sumadi, tadi pagi, Jepang, ketemu Pak Menteri Perhubungan, katanya di Kompleks DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis 7 September. Itu, potensi nilai investasi, di perhubungan, Kemenhub. Kami kan sudah bikinkan jalurnya, jalur ke IKN, dengan tol, tinggal kereta api. Mereka akan pelajari, imbuh Basuki. Mengutip keterangan resmi dari Kementerian PUPR, rencana pembangunan kereta api bakal digarap dari Balikpapan ke IKN. Harapannya, ini bisa meningkatkan akses ke IKN, selain melalui jalan tol. Kedua, Basuki mengatakan IKN butuh asupan air minum. Menurutnya, persediaan saat ini di Bendungan Sepaku Semoy hanya cukup sampai 2030 mendatang, di mana kapasitasnya 2000 liter per detik. Oleh karena itu, ia menawarkan proyek selanjutnya ke Jepang berupa Bendungan Batu Lepek. Rencananya, proyek itu bakal digarap setelah 2030 dengan kapasitas 8000 liter per detik. Terdapat 19 LOL dari Malaysia untuk berpartisipasi membangun IKN. Otorita Ibu Kota Nusantara mengungkapkan sudah terdapat 19 Letter of Intent dari Malaysia untuk berpartisipasi dalam pembangunan Ibu Kota Negara Nusantara. Sudah ada 19 Letter of Intent dari Malaysia dan beberapa di antaranya sudah melakukan studi kelayakan untuk membangun hunian, ujar Deputi Bidang Pendanaan dan Investasi OIKN Agung Wicaksono dalam keterangannya di Jakarta, Rabu. Agung juga berharap perusahaan-perusahaan dari Brunei dapat menyusul ke IKN Nusantara dengan potensinya untuk industri halal. IKN dibangun dengan menggunakan konsep Tri-City Economy yang terdiri dari IKN, Balikpapan, dan Samarinda. Melalui kesempatan ini, maka IKN akan berkembang menjadi Tri-Country Connectivity yang terdiri dari Indonesia, Brunei Darussalam, dan Malaysia dengan Sabah dan Sarawak. Sebelumnya, Deputi Bidang Pendanaan dan Investasi OIKN Agung Wicaksono menghadiri Borneo Business Roundtable 2023 di Jakarta pada Selasa 5 September. Acara ini merupakan bagian dari rangkaian acara ASEAN Business Advisory Council yang mempertemukan para pemangku kepentingan untuk membahas strategi perdagangan intra-Kalimantan dalam rangka mendorong kolaborasi, konektivitas, dan integrasi ekonomi di Pulau Kalimantan guna menarik investasi asing langsung. Agung menyampaikan bahwa terdapat 3 hal penting dari pertemuan hari ini. Pertama, merupakan sebuah kehormatan IKN dapat hadir dalam Borneo Business Roundtable sebagai ibu kota pertama dalam sejarah dunia yang pindah ke antar pulau.
kedua, IKN sebagai ibu kota baru turut mendukung Pulau Kalimantan sebagai paru-paru dunia melalui konsep Sustainable Smart Forest City untuk ikut menjaga iklim dunia. Ketiga, Agung sangat berterima kasih pada kesempatan yang diberikan oleh ASEAN BAC. Melalui kesempatan ini, saudara-saudara di Borneo, baik itu dari Malaysia maupun Brunei, sudah mulai datang untuk berinvestasi di IKN. Jadi inilah esensi dari Borneo Business Roundtable, bagaimana IKN menjadi bagian dari Tri-City Economy dan Tri-Country Connectivity sebagai kota dunia, kota untuk semua, katanya. Sementara itu, Kota ASEAN Business Advisory Council Arsyad Rashid menyatakan bahwa Borneo Business Roundtable sudah mencapai suatu kesepakatan bernama Borneo Economic Community. Komunitas ini lahir dari kesepakatan bersama untuk melihat kekuatan yang ada di Pulau Kalimantan. Bagaimana Kalimantan sebagai pulau terbesar di Asia dan terbesar ketiga di dunia bisa bersatu dari segi ekonomi dengan ibu kota Nusantara untuk menjadi epicentrum of growth.